Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Maharani, NPM A1E020037 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan merangkum atau mereview ulang mengenai materi-materi pembelajaran bimbingan dan konseling di semester 2 ini. Materi pertama mengenai latar belakang perlunya BK, pelaksanaan BK di sekolah, dan pelaksanaan BK di luar sekolah. Bimbingan konseling adalah suatu kegiatan bantuan di sekolah yang diperuntukkan kepada siswa atau individu, di mana siswa atau individu tersebut berperan sebagai klien. BK di sekolah memiliki kedudukan dan peranan khusus, contohnya pada bidang kurikulum dengan membentuk karakter dan sikap serta keterampilan siswa, pada bidang kepemimpinan dengan membentuk rasa tanggung jawab yang dimiliki siswa, dan pada bidang kesiswaan dengan membentuk karakter sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. BK di luar sekolah terjadi pada lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. BK di Indonesia pada tahun 1984 bernama BP atau Bimbingan dan Penyuluhan. Pada tahun 1994 barulah BP berubah menjadi BK dan hingga sekarang. BK diresmikan untuk sekolah pada tahun 1975, kemudian disempurnakan pada 1984 dan dimantapkan pada tahun 2001 hingga sekarang. BK sebelum kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara menanamkan sikap rasa nasionalisme kepada siswanya pada saat itu, agar lebih mencintai dan memperjuangkan Indonesia dari Belanda dan Jepang. Hal inilah yang menjadi dasar dari BK di Indonesia. Pada dekade 40-an, BK di Indonesia memperjuangkan atau masih mengupayakan dalam hal pementasan buta aksara atau buta huruf. BK pada dekade 50-an mengutamakan atau mementaskan kebodohan dan keterbelakangan rakyat Indonesia pada saat itu. Dan BK pada tahun 60-an telah lahir beberapa peristiwa penting, yakni ketetapan MPR 1966 mengenai dasar pendidikan nasional, lahirnya kurikulum SMA Gaya Baru tahun 1964, dan lahirnya kurikulum 1968. Ada pula lahirnya jurusan BK di IKIP pada 1963. Pada dekade 70-an, BK lebih mengupayakan dalam pemerataan belajar, mutu dan efisiensi belajar. Pada dekade ini pula, BK dilaksanakan secara konseptual dan juga operasional. Dan pada dekade 80-an hingga sekarang, pada dekade ini BK diupayakan agar lebih mantap guna terwujudnya BK yang profesional. Materi kedua mengenai pengembangan diri siswa melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Pengertian dan tujuan dari BK. Bimbingan itu sendiri merupakan bantuan yang diberikan pembimbing untuk individu agar tercapainya kemandirian secara individu dan memahami atau berlandaskan pada norma-norma dan asas-asas yang berlaku. Sedangkan konseling itu sendiri merupakan hubungan timbal balik antara dua orang, di mana antara konselor dan antara klien dalam menghadapi permasalahan. Adapun tujuan dari pelaksanaan BK itu sendiri untuk membantu pengenalan diri terhadap diri sendiri, membantu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan membantu mengembangkan kepribadian yang efektif serta keterbukaan. Selain itu, ada visi dan juga misi dari bimbingan dan konseling. Visi dari BK adalah terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang rukun melalui pelayanan BK dan membantu dalam pengentasan masalah. Misi dari bimbingan konseling yang pertama adalah misi pendidikan, kedua misi pengembangan, ketiga misi pengentasan masalah. Lalu ada fungsi-fungsi dari bimbingan dan konseling. Fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengembangan, fungsi penyaluran informasi, fungsi adaptasi, dan fungsi penyembuhan. Prinsip-prinsip BK. Prinsip BK yang pertama adalah prinsip yang berkenaan dengan peserta didik, di mana BK melayani semua individu tanpa memandang umur, ras, dan status sosialnya. Kemudian ada prinsip BK yang berkenaan dengan permasalahan individu, di mana BK berurusan dengan hal-hal yang menyangkut kondisi mental dan fisik kliennya tersebut dalam permasalahan yang dihadapi oleh kliennya.
Kemudian prinsip yang berkenaan dengan layanan dan program, di mana BK dalam hal ini diselenggarakan dan dipadukan dengan program atau layanan pendidikan agar terciptanya keterpaduan dan keselarasan antara keduanya. Dan yang terakhir adalah prinsip BK yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. BK dalam hal ini harus diarahkan untuk mengembangkan individu agar mampu membimbing dan menghadapi masalahnya sendiri. Materi keempat mengenai asas-asas dalam bimbingan dan konseling. Ada 12 asas dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, kedua asas kesukarelaan, ketiga asas kekinian, keempat asas keterbukaan, kelima asas kemandirian, keenam asas kegiatan, ketujuh asas kedinamisan, kedelapan asas keterpaduan, kesembilan asas kenormatifan, kesepuluh asas keahlian, kesebelas asas alih tangan, dan yang terakhir adalah tuturi handayani. Lalu ada pula landasan-landasan dalam bimbingan dan konseling. Landasan dalam bimbingan dan konseling ada 6. Yang pertama landasan agama, yang kedua landasan filosofis, ketiga landasan psikologis, keempat landasan sosial budaya, kelima landasan ilmu teknologi, keenam landasan pedagogis. Kemudian ada orientasi BK atau pusat perhatian, di mana ada 3 hal atau orientasi BK, yaitu orientasi individu, orientasi perkembangan, dan orientasi permasalahan. Yang keenam adalah pengorganisasian BK. Pengorganisasian BK adalah upaya yang melibatkan orang-orang ke dalam organisasi BK. Dan menurut peran, pola pengorganisasian BK dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu pola organisasi seluruhnya berada pada satu koordinasi antara tanggung jawab dan program pendidikan di sekolah. Yang kedua, pola organisasi yang terpisah dengan program pendidikan. Yang ketiga, pola organisasi yang berada di bawah kepemimpinan kepala sekolah, di mana staf bertanggung jawab penuh kepada kepala sekolah. Ketujuh, mengenai layanan-layanan dalam bimbingan dan konseling. Ada 10 layanan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penetapan dan penyaluran, yang keempat layanan penguasaan konten, yang kelima layanan individual, yang keenam layanan bimbingan kelompok, yang ketujuh layanan konseling kelompok, yang kedelapan layanan konsultasi, yang kesembilan layanan mediasi, dan yang terakhir atau yang ke-10 layanan advokasi. Materi ke-8 mengenai jenis-jenis kegiatan pendukung bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama adalah aplikasi instrumentasi, yang kedua adalah himpunan data, yang ketiga adalah konferensi kasus, keempat adalah kunjungan rumah, kelima adalah tampilan keperpustakaan, dan keenam adalah alih tangan. Materi ke-9 mengenai pola umum dan kegiatan serta format BK di lingkungan sekolah dan juga masalah-masalah siswa di sekolah. Format kegiatan BK di sekolah, yang pertama individual, yang kedua kelompok, ketiga klasikal khusus, keempat lapangan, kelima jarak jauh, dan keenam kolaboratif atau pendekatan. Adapun masalah-masalah siswa yang berada di sekolah antara lain pembulian, tawuran, merokok, permasalahan dengan nilai, masalah keluarga, ataupun masalah remaja lainnya. Materi ke-10 mengenai konsep dasar diagnosis kesulitan belajar dan konsep dasar pengajaran remedial. Diagnosis kesulitan belajar adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus, menemukan penyebabnya, serta usaha dalam menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami oleh para siswa. Ada 2 faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal misalnya motivasi belajar yang masih kurangnya rasa percaya diri, dan juga cita-cita yang hanya mungkin berpikiran hanya sekedar angan-angan, dan juga kebiasaan dalam belajar. Faktor eksternal yang mempengaruhinya adalah kebijakan penilaian oleh guru, kurikulum di sekolah, sarana dan prasarana dalam belajar. Adapun langkah-langkah mendiagnostiknya, yang pertama dengan melakukan observasi, kedua dengan memberikan penglihatan dan pendengaran kepada siswa, ketiga interview, keempat tes diagnostik, dan kelima melakukan tes IQ. Kita beralih ke pengajaran remedial, di mana pengajaran remedial ini berfungsi untuk membetulkan nilai atau memperbaiki nilai agar menjadi lebih baik dari nilai sebelumnya. Adapun prosedur-prosedur atau langkah dalam melakukan pengajaran remedial.
Yang pertama adalah analisis diagnosis, yang kedua adalah menemukan penyebab kesulitan, yang ketiga adalah menyusun rencana kegiatan remedial, yang keempat adalah melaksanakan kegiatan remedial, dan yang kelima adalah menilai hasil dari remedial. Lalu ada strategi dan juga taktik, antara lain pemberian tugas, demonstrasi, praktek atau diskusi, kegiatan belajar kelompok, tutorial teman sebaya, dan juga sumber lainnya. Materi ke-11 atau materi terakhir mengenai pembelajaran berbasis bimbingan. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah konsep bimbingan. Konsep bimbingan itu sendiri merupakan upaya untuk memfasilitasi individu agar berkembang secara optimal. Menurut Dantes dan Kartadinata, ciri-ciri model pembelajaran berbasis bimbingan yakni: yang pertama, diperuntukkan untuk siswa. Yang kedua, memperlakukan siswa sebagai individu yang unik dan sedang berkembang. Yang ketiga, mengakui siswa sebagai individu yang bermartabat dan berkemampuan. Ada pula prinsip-prinsip dalam belajar. Yang pertama, membantu individu. Yang kedua, bertitik tolak pada individu yang dibimbing. Yang ketiga, ada sistem evaluasi yang digunakan. Yang keempat, sejalan dengan visi dan misi. Lalu ada model pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan individu. Yang pertama mengenai pemrosesan informasi, kedua personal, ketiga interaksi sosial, keempat modifikasi tingkah laku, kelima pembelajaran terpadu berbasis budaya, keenam pembelajaran kooperatif, ketujuh pembelajaran konteks seksual, dan kedelapan pembelajaran berbasis permasalahan. Demikian mengenai rangkuman materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena mungkin materi-materi yang saya sampaikan tersebut hanyalah sekedar rangkuman sedikit mengenai pembelajaran BK selama semester 2 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.